Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Pulau Gadung. Salam semangat dari kami, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Saya Olivia Elizabeth dan hari ini ditemani dengan rekan saya, Kak Ade Ana. Halo kawan pajak semua. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran mandiri data wajib pajak, validasi NIK sebagai NPWP, dan kita nggak hanya membahas untuk wajib pajak orang pribadi, melainkan juga akan membahas wajib pajak badan, dan kita akan membahas ILAP. Nah, apa sih itu ILAP? Apa sih urgensinya? Nah, supaya kita lebih paham, yuk kita simak bincang-bincang perpajakan kita hari ini. Dan jangan lupa ya kawan pajak untuk like video kita dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Nah, udah siap ya kawan pajak? Nah, ILAP yang tadi saya sebutkan itu kepanjangan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Nah, sebelum kita membahas ILAP nih, kita mau bahas dulu sama Kak Ade. Kak Ade, apa sih dasar aturan terkait pembahasan kita kali ini? Dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya. Oke. Kan kita kan membahas pemutakhiran mandiri nih. Otomatis itu kan berarti ada latar belakang, ada dasar hukum. Nah, dasar aturan untuk pemutakhiran mandiri dan validasi ini serta integrasi ini apa sih Kak Ade, boleh dijelasin nggak lebih lanjut? Baik, terima kasih Kak Olive dan kawan pajak. Jadi dasar hukum dari apa yang kita bicarakan saat ini, pemutakhiran mandiri data wajib pajak adalah sesuai dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 garis miring PMK.03 garis miring 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Aturan ini sendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang tujuan utamanya adalah memutakhirkan digit NPWP yang ada saat ini dimiliki oleh wajib pajak. Kan kita memiliki digit sekarang 15 digit ya, teman-teman semua. Nah, nantinya akan dikonversi menjadi 16 digit, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia, Kak Olive, nanti dapat menggunakan NIK ya, NIK-nya juga berjumlah 16 digit kan. Sedangkan kalau kita bicaranya validasi NIK atau NPWP bagi ILAP, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, itu merupakan implementasi dari aturan Perpres. Perpres nomor berapa? Nomor 83 tahun 2021. Perpres ini mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan atau NPWP di dalam pelayanan publik. Ini merupakan follow up dari pemutakhiran NPWP wajib pajak orang pribadi, badan, dan juga instansi pemerintah sehingga nantinya semua pelayanan publik di Indonesia, Kak Olive dan kawan pajak, di tahun 2024 hanya akan bisa memvalidasi NIK dengan digit 16 digit saja ya. Jadi 15 digit sudah tidak digunakan lagi di tahun 2024. Kurang lebih itu dasar hukumnya dan alasannya. Oh begitu, jadi sudah jelas ya kawan pajak kalau NPWP nanti akan menjadi 16 digit, terutama bagi kita warga negara Indonesia, nanti NPWP akan menggunakan NIK, jadi nanti akan mendukung program pemerintah yang single identification number ya Kak Ade, jadi arahnya seperti itu untuk pihak lain nanti juga akan menggunakan NIK gitu ya. Ya. Nah, kita coba bahas satu persatu dulu ya Kak Ade. Kali ini tentang pemutakhiran mandiri data wajib pajak. Nah, untuk pemutakhiran mandiri ini melalui saluran apa aja sih Kak Ade? Oke. Kawan pajak dan Kak Olive, ada satu saluran yang mungkin sudah banyak dikenal juga oleh kawan pajak semua. Kita sudah perkenalkan DJP sejak tahun 2022 melalui laman DJP online di
www.djponline.pajak.go.id itu ya. Iya betul, saluran utamanya ya DJP ya Kak Ade. Pemutakhiran mandiri data wajib pajak utamanya melalui laman tersebut. Namun ada juga Kak wajib pajak yang tidak bisa menggunakan laman DJP online atau belum memiliki akun DJP online. Ada alternatifnya, dia bisa menggunakan saluran call center kering pajak 1.500-200 atau melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jadi 3 tadi ya, 3 saluran DJP online, kering pajak atau KPP terdaftar. Oke, berarti cukup banyak alternatif salurannya ya Kak Ade, cuma betul. tetap kawan pajak kita mengajak kawan pajak untuk buat akunnya di djponline.pajak.go.id. Karena semua layanan wajib pajak kita integrasikan di situ. Betul di sekali. laman tersebut. Jadi Cukup kalau lengkap. yang belum registrasi boleh minta Evin ke KPP terdaftar supaya bisa registrasi di DJP online. Nah, tapi tadi Kak Ade sempat menyebutkan nih, ada yang tidak bisa pemutakhiran data secara mandiri melalui DJP online. Itu maksudnya tuh seperti apa Kak Ade? Emang kriteria seperti apa sih yang nggak bisa melakukan di DJP online? Betul sekali. Di sini dijelaskan nanti wajib pajak akan juga mungkin ada yang kaget, kok saya nggak bisa ya melakukan pemutakhiran pemutakhiran data tapi melalui DJP online. Karena sudah diamanahkan, yang pertama untuk wajib pajak cabang Kak Olive, wajib pajak cabang itu hanya bisa melakukan pemutakhiran data mandiri di KPP tempat terdaftar. Jadi notis untuk kawan pajak yang merupakan wajib pajak cabang nantinya hanya bisa melakukan pemutakhiran datanya di KPP terdaftar. Ada lagi yang kedua, kalau tadi kita soundingnya wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia nanti bisa menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP-nya. Lalu bagaimana dengan warga negara asing? Pemutakhiran datanya dilakukannya sama di KPP tempat terdaftarnya juga. Oh, baik. Jadi pengecualiannya bagi 2 aja. Oh, 2 ya, wajib pajak cabang sama wajib pajak warga negara asing. Betul, orang pribadi warga negara asing. Oke. Nah, jelas ya, jadi kawan pajak bahwa wajib pajak OP untuk warga negara asing dan wajib pajak cabang tidak bisa melakukan pemutakhiran mandiri melalui DJP online, tapi bisa dibantu di KPP terdaftar. Nah, sekarang untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses pemutakhiran data mandiri, itu apa aja sih Kak Ade? Apa harus ada yang dilakukan sebelum kita bisa memutakhirkan data melalui DJP online? Ada Kak Olive dan kawan pajak. Terutama kalau kita bicara pemutakhiran data, kita perlu menyiapkan data ya. Nah, data-data apa saja sih yang bisa kita persiapkan dulu sebelum memulai pengisian datanya? Mungkin beberapa kawan pajak kita juga ada yang sudah melakukan atau sudah coba-coba, jadi sudah ada yang melihat ya menu-menunya. Di antaranya untuk wajib pajak orang pribadi, Kak Olive dan kawan pajak yang perlu diperhatikan, 1, data utama. Menu data utama nanti berisikan NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir. Itu jangan sampai salah ya kawan pajak. Yang kedua adalah data email, HP, dan alamat. Data yang ketiga yang juga tidak kalah penting, data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak. Dan yang keempat adalah data keluarga. Di dalam data keluarga ini kan umumnya memuat data suami atau istri dan anak-anak ya Kak Olive. Nah, semua yang ada di kartu keluarga kawan pajak itu diisikan. Walaupun misalnya kawan pajak memahaminya gini loh, PTKP kita kan hanya mengakui tanggungan 3 ya Kak Olive ya. Iya, betul. Lalu yang diisi kalau misalnya anaknya ada 4, apakah cuma 3 saja? Ternyata amanatnya adalah semua yang ada di dalam kartu keluarga kita isikan. Jadi anak yang lebih dari 3 pun jangan hanya menginput sebatas PTKP-nya, tapi semua anaknya atau semua tanggungan di dalam kartu keluarganya di input.
Data-data ini tentu harus diisi dengan benar, tepat, supaya proses pemutakhiran data dan validasinya dengan data Dukcapil berhasil ya, nggak sampai ada notifikasi error gitu. Supaya langsung berhasil, maka dipersiapkan dulu datanya dengan benar. Gitu, Gitu. kurang lebih. Jadi kawan pajak dimohon sebelum untuk pemutakhiran data mungkin bisa dicek kembali KTP-nya apakah sudah sesuai nama, tempat tanggal lahir, sudah sesuai dengan data Dukcapil ya Kak Ade Betul, ya. betul. Jadi kalau sudah sesuai datanya di Dukcapil, nanti saat pemutakhiran data otomatis proses validasinya bisa lebih bisa Lebih mudah lancar dan ya. lancar gitu ya. Tanpa Jadi hambatan. nggak ada notifikasi error Betul. gitu. Bisa dipastikan di data di Dukcapilnya sudah sesuai. Betul. Nah, setelah orang pribadi, kita berikutnya mau bahas untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Oke. Apakah ada perbedaan nih Kak Ade untuk pemutakhiran data? Kalau yang perlu diperhatikan, ada perbedaannya nggak antara orang pribadi sama kalau pemutakhiran data badan dan instansi pemerintah? Ternyata ada, tapi cuma satu poin sih, di poin yang data keluarga saja, Kak Olive dan kawan pajak, sama di data pribadi ya. Jadi intinya kalau kita kawan pajak adalah wajib pajak badan atau instansi pemerintah, yang perlu kita persiapkan sebelum pemutakhiran data adalah yang pertama, data email dan handphone. Mungkin handphone kontak person ya Kak ya, atau direkturnya. Yang kedua data alamat dari wajib pajak. Dan yang terakhir adalah data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Hanya 3 poin itu aja kalau untuk NPWP, badan dan instansi pemerintah. Fokusnya di data email dan handphone, data alamat dan KLU, Kak Olive. Oh baik gitu. Dan jangan lupa juga ya wajib pajak seperti yang tadi kita sebutkan di awal, kalau untuk NPWP cabang dan orang pribadi WNA tidak dapat dilakukan mandiri di DJP online, jadi pemutakhiran mandirinya harus ke KPP terdaftar ya Kak Ade ya. Betul sekali Kak Olive. Nah, terkait waktunya nih Kak Ade, kapan sih wajib pajak paling lambat melakukan pemutakhiran data mandiri ini? Apakah ada tenggat waktu atau bagaimana? Tadi di awal kita bahas paling lambat 2024 ya, bahwa validasi NIK itu semuanya menggunakan digit NPWP yang baru. Maka sekarang alertnya adalah terakhir diinformasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bagi wajib pajak terakhir atau paling lambat Kak Olive dan kawan pajak, lakukan mutakhir data mandiri ini bertepatan dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2022. Kapan itu Kak? 31 Maret 2023. Jadi DJP mewarning kita untuk paling lambat melakukan pemutakhiran data mandirinya di tanggal yang sama, yaitu di 31 Maret 2023. Jadi mohon jangan ditunda lagi, kawan pajak, sekalian lapor SPT, sekalian pemutakhiran data ya, karena kan sama-sama di DJP online ya Kak. Dari mau lapor mungkin sebelum bisa buka di menu profil dulu. Betul, gitu. Itu lebih siap nantinya untuk menghadapi 2024. Oke, jadi jangan lupa ya kawan pajak untuk melakukan pemutakhiran datanya di DJP online, di menu profil ya. Betul. Di menu profil sudah ada menunya dan cukup mudah, yang penting datanya sudah sesuai dengan data Dukcapil seperti yang tadi sudah dibahas oleh Kak Ade. Tutorialnya juga ada ya di YouTube kita. Jadi kawan pajak bisa lihat di menu YouTube-nya KPP Pulau Gadung juga untuk tata caranya. Oke. Nah, kita sekarang mau bahas nih Kak mengenai validasi dan integrasi NPWP NIK kaitannya dengan Perpres 83 tahun 2021 yang tadi sempat Kak Ade bahas di awal waktu ngebahas dasar aturan hukum ya. Nah, itu apa sih hubungannya Kak pemutakhiran data wajib pajak dengan
hal ini? Jadi kita kaitkan dengan Perpres 83 tahun 2021 ya Kak Olive, bahwa pemutakhiran data wajib pajak ini kan pada akhirnya akan menghasilkan NPWP dengan digit yang berbeda dari digit NPWP yang ada saat ini. Yang pertama, orang pribadi akan memiliki digit NPWP sebanyak 16 digit, atau bagi wajib pajak orang pribadi WNI, kita bisa menggunakan NIK-nya yang juga 16 digit. Yang kedua, wajib pajak badan dan instansi pemerintah pun akan menjadi 16 digit NPWP-nya. Dan yang ketiga, wajib pajak cabang tidak lagi akan memiliki NPWP, Kak Olive dan kawan pajak. Penggantinya namanya NITKU. NITKU adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Itu ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, kaitannya dengan Perpres 83 tahun 2021, di sana diamanatkan bahwa penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya Perpres tersebut. Perpres berlaku sejak 9 September 2021, sehingga paling lambatnya harus diselesaikan amanat tadi pada 9 September 2023. Jadi instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain atau biasa kita sebut ILAP juga secara sistem harus siap dari sekarang supaya nanti proses input dan validasi NPWP mereka sudah lancar bahkan sebelum 9 September 2023. Nah, kemudian kita sampai pada masalahnya. Dengan perubahan digit NPWP kita setelah pemutakhiran data, maka tentu sistem pada ILAP mungkin juga selama ini kan sebenarnya sudah berjalan ya mereka untuk validasi NPWP. Beberapa ILAP sudah berjalan. Tentu setelah ada perubahan digit NPWP, mereka perlu diselaraskan lagi ya sistemnya dengan digit NPWP kita. Karena nantinya di 1 Januari 2024 DJP tidak akan mengakomodir lagi Kak Olive dan kawan pajak untuk inputan 15 digit NPWP-nya. Ya, sehingga 1 Januari 2024 sistem DJP hanya akan menyediakan validasi dari inputan 16 digit NPWP atau NIK saja. Kurang lebih itu sih kaitannya dengan Perpres. Oh, baik. Jadi memang urgensinya mulai terlihat ya di sini ya Betul, Kak Ade. betul. Kita sudah dikasih waktu untuk masa transisi ya. Sampai paling lambat 1 Januari 2024 Betul. DJP akan mengakomodir validasi dari NPWP dan NIK itu hanya yang 16 digit. Yep. Jadi tidak ada lagi NPWP yang 15 digit. Betul. Sehingga dari wajib pajak sendiri harus pemutakhiran data dan ILAP pun harus segera menyelaraskan sistemnya ya. Betul. Dengan 16 digit NPWP kita gitu. Nah, kalau bagaimana prosesnya Kak Ade jika ada ILAP yang sistemnya belum selaras dengan DJP saat ini? Oke. Jadi nantinya tentu DJP akan menghimbau dan mensosialisasikan lagi secara aktif bagi ILAP-ILAP yang mungkin terdampak ya dari transisi NPWP 15 digit ke 16 digit. Agar bagaimana nantinya supaya bisa diberikan asistensi penyesuaian pada sistemnya. Nanti pastinya dari Direktorat Jenderal Pajak dan mungkin juga proaktif dari ILAP akan dilakukan identifikasi ILAP-ILAP mana sih yang akan terdampak supaya kita bisa lakukan koordinasi dan juga lakukan assessment bagaimana nanti dampak pada sistemnya dan tentu bisa disesuaikan dengan sistem yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. Waktu yang diperlukan, waktu yang ada untuk penyelarasan sistem ini berarti Kak Olive dan kawan pajak tinggal relatif 1 tahun lagi ya. Iya, betul.
betul. Sekarang kan udah akhir 2023. Nah, 2022. 2022. Nanti batas waktunya hanya sampai akhir 2023. Makanya di-warning dari sekarang supaya penyelarasan sistem tuh tidak sampai ketika udah urgent ternyata dia butuh waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih baik kita siap lebih Dari awal ya sekarang Kak ya, gitu betul. Sudah mulai harus Dipersiapkan. menyelarasan, harus dipersiapkan Betul gitu sekali. ya. Oke gitu. Nah, terakhir nih, mungkin ada kaitannya sama podcast kita yang sebelumnya. Mungkin kawan pajak sudah ada yang lihat podcast kita sebelumnya membahas mengenai KMS kayak Kak Ade. Iya. Nah, apakah NPWP yang 00015 digit yang biasanya masih digunakan pada penyetoran PPN KMS masih dapat digunakan setelah 1 Januari 2024? Baik Kak Olive dan kawan pajak. Disinilah informasi pentingnya juga ya bahwa NPWP 000 nantinya tidak dapat lagi kita gunakan per tanggal 1 Januari 2024. Jadi begitu pentingnya untuk wajib pajak segera melakukan pemutakhiran data bagi yang belum punya NPP untuk segera punya NPWP supaya 1 Januari 2024 tidak terkendala ya dengan administrasi pada perpajakan. Iya begitu. Jadi emang di 1 Januari 2024 tuh udah nggak ada lagi ya yang 15 Kayaknya udah nggak diakuin lagi ya. Udah tidak diakui lagi. Jadi yang penyetoran PPN KMS pun udah pakai NIK nantinya ya. Udah pakai NPWP 16 digit. Betul sekali. Nah gitu. Jadi dapat kita simpulkan dari perbincangan pajak kita kali ini buat kawan pajak, baik wajib pajak orang pribadi, warga negara Indonesia maupun WNA, wajib pajak badan maupun instansi pemerintah. Nah, itu agar segera melakukan pemutakhiran datanya sebelum 31 Maret 2023 melalui saluran yang sudah kami jelaskan sebelumnya. 31 Maret 2023 itu yang himbauan dari pusat ya. Betul. Tapi memang baru berlakunya NPWP 16 digit ini baru per 1 Januari 2024. Nah, bagi ILAP, bagi terkait validasi NIK NPWP bagi ILAP yang terdampak secara sistem berdasarkan Perpres 83 tahun 2021, boleh agar segera berkoordinasi dengan KPP terdaftarnya sehingga dapat dilakukan asesmen dan penyesuaian sistem sebelum tanggal 1 Januari 2024 sehingga saat DJP sudah memberlakukan aturan ini sudah tidak ada lagi tidak keselarasan sistem lagi. Jadi udah harus hanya 16 digit. Betul. Mungkin itu kesimpulannya ya Kak Ade. Apakah ada tambahan? Mungkin ada yang belum saya sebutkan? Udah semuanya disimpulkan tadi kawan pajak. Jangan menunda lagi aja gitu ya. Jangan lupa untuk pemutakhiran data mandirinya. Nah, akhirnya kita sampai nih kawan pajak di penghujung acara. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini boleh bermanfaat untuk kawan pajak semua. Sekali lagi kita ingetin jangan lupa ya untuk like video kita, komen, dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Nanti kesempatan yang akan datang kita akan bahas lebih banyak lagi topik-topik perpajakan lainnya. Jangan lupa ikutan ya kawan pajak. Terima kasih banyak juga ya untuk Kak Ade yang sudah menyampaikan materi pada podcast hari ini yang sangat jelas ya kawan pajak. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan podcast KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk dapat info terbaru mengenai seputar perpajakan. Oke, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.